Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amelia dengan NIM A1C222009. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan dan manfaat literasi digital, di mana ini sebagai tugas dari mata kuliah pengembangan literasi digital kependidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ferry Tiona Pasaribu MPD. Pengembangan literasi digital ini bagi warga negara sejalan dengan pendapat Arif dan Aulia tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengembangan kewarganegaraan digital adalah untuk menciptakan masyarakat pengguna teknologi digital dengan baik dan pintar untuk mengevaluasi penggunaan teknologi mereka sendiri sehingga menjadi anggota yang produktif dari masyarakat digital. Dan dalam pengembangan literasi digital ini diperlukan strategi yang berfokus pada beberapa fokus tempat atau lingkungan. Di antaranya yaitu yang pertama, pengembangan digital di dalam keluarga, di mana di sini peran ayah dan ibu sangat membantu dalam pengembangan literasi digital di dalam keluarga, karena mereka akan menjadi contoh sebagai pengguna literasi digital. Kedua orang tua pun juga wajib menciptakan suasana lingkungan yang berkomunikatif dalam keluarga, terutama pada anak-anak. Menurut Narullah, strategi tersebut antara lain yang pertama, penguatan kapasitas fasilitator, di mana sebagai contoh yaitu workshop, sebagai pelatihan orang tua dalam memakai internet dengan sehat dan juga bijaksana. Orang tua tentunya memberitahukan agar menggunakan URL yang aman dan bisa dipakai oleh anak. Diajarkan tentang pemakaian media sosial secara baik, prosedur mengoptimalkan situs internet dalam searching berita, dan juga pengetahuan dan sebagainya. Yang kedua, yaitu peningkatan jumlah dan juga ragam sumber belajar berkualitas. Sebagai contoh dengan cara sebagai berikut, yaitu menyediakan sumber bacaan berkaitan dengan bahan digital. Yang kedua, yaitu memilih acara televisi dan media lain yang mendidik, dan juga menyaring alamat URL dari aplikasi yang juga tentunya pasti mendidik. Kemudian ada pengembangan gerakan literasi digital di sekolah. Nah, ini juga menjadi fokus penting dalam dunia pendidikan, di mana gerakan literasi sekolah sudah dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015, di mana program ini diminta bisa menambah mutu sumber daya manusia menggunakan budaya pemahaman informasi yang reflektif, analitis, dan juga kritis. Ini menurut Kemendikbud tahun 2016. Kemudian, keahlian dalam memahami, mengakses, dan memakai sesuatu secara cerdas menggunakan bermacam-macam kegiatan seperti berbicara, menulis, menyimak, dan membaca merupakan makna dari literasi itu sendiri. Kalangan terpelajar dituntut agar lebih cermat dalam menyelami informasi yang bermutu, mengingat saat ini arus informasi yang berbasis digital berkembang sangat pesat. Menurut Puspito, sekolah yang ingin mengembangkan kebiasaan literasi dengan wajib memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama yaitu akses pada bahan bacaan yang beragam dan juga relevan, di mana sekolah perlu menyediakan koleksi buku, majalah, koran, dan sumber bacaan digital yang sesuai dengan minat dan tingkat kemampuan siswanya. Bahan bacaan ini harus terus diperbarui dan mencakup berbagai genre dan juga topik. Yang kedua yaitu lingkungan yang mendukung literasi, di mana sekolah harus menciptakan suasana yang mendorong siswa untuk membaca dan juga menulis. Ini termasuk menyediakan ruang baca yang nyaman, mengadakan kegiatan literasi seperti lomba menulis dan juga membaca, serta mengintegrasikan literasi ke dalam semua mata pelajaran. Yang ketiga yaitu keterlibatan aktif guru dan juga orang tua, di mana guru perlu menjadi model pembaca yang baik dan secara aktif membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan literasi. Orang tua juga perlu dilibatkan dalam mendukung kebiasaan literasi anak-anak mereka di rumah. Kemudian ada lagi pengembangan gerakan literasi digital di masyarakat. Nah, literasi digital yang ada di masyarakat bertujuan untuk mengajarkan kepada masyarakat terhadap penguasaan teknologi, komunikasi, dan jaringan internet, serta bijak dan kreatif dalam menemukan, menilai, menggunakan, dan mengelola informasi. Literasi digital juga mempunyai tujuan agar para pengguna mempunyai tanggung jawab dalam menggunakan media digital dan bisa memahami aspek hukum yang bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Di mana hal-hal yang perlu diketahui yaitu meliputi pemakaian jaringan internet dan program-program yang bermanfaat, dasar-dasar pengoperasian komputer, tren dalam dunia digital, sistem keamanan dan kerahasiaan serta kewirausahaan. Menurut Nasrullah, ada beberapa yang harus dilakukan untuk mengembangkan literasi digital di masyarakat, yaitu yang pertama, kursus pemakaian penerapan atau perangkat digital. Dan yang kedua, kursus pemakaian perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana. Selanjutnya yang ketiga, sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media digital, di mana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui para pegiat literasi. Selanjutnya, kita beralih ke manfaat literasi digital. Adapun manfaat dalam penerapan literasi digital menurut Sumiati dan Wijonarko tahun 2020 adalah sebagai berikut. Di mana literasi digital ini bermanfaat sebagai wawasan individu untuk menambah wawasan ketika melakukan kegiatan, mencari dan juga memahami informasi. Selanjutnya, menumbuhkan kemahiran seseorang untuk berpikir serta memahami informasi secara lebih kritis. Kemudian, kemampuan verbal individu meningkat, menumbuhkan konsentrasi dan daya fokus individu, serta kemahiran individu dalam membaca dan menulis informasi akan bertambah. Selain bermanfaat dalam dunia pendidikan, literasi juga memiliki manfaat dalam lingkungan kehidupan sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat literasi digital di dalam lingkungan keluarga, di mana sasaran literasi digital dalam keluarga adalah meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki oleh keluarga. Selanjutnya yaitu meningkatnya frekuensi membaca dan bahan bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. Kemudian meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan di keluarga. Sehingga ketika sasaran literasi digital tersebut terlaksana, maka penguatan budaya literasi digital di keluarga, terutama bagi anak-anak, akan dapat memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan positif dalam menggunakan media digital dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, selain dalam keluarga, manfaat literasi digital di sekolah juga diterapkan. Apabila pembelajaran dapat menghubungkan antara literasi digital, maka akan tumbuh keterampilan lainnya yaitu membaca, menyimak, dan menulis dapat diterapkan melalui media digital seperti blog, website, media sosial, maupun YouTube. Ini menurut Sudiana tahun 2021. Dengan begitu, literasi digital dapat memudahkan siswa dalam mengaksesnya karena bersifat praktis dan dapat diakses dimanapun dan juga kapanpun. Selain manfaat literasi digital di keluarga dan juga di sekolah, selanjutnya literasi digital ini juga bermanfaat di lingkungan masyarakat, di mana antara lain yaitu masyarakat tidak mudah nih untuk terkena penipuan yang saat ini sedang marak. Yang kedua, tidak mudah percaya dengan berita hoaks yang sering beredar, dan juga dapat memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan dengan baik. Nah, itu tadi terkait dengan pengembangan dan manfaat literasi digital yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.